Seperti kita ketahui, virus di uang tunai itu bukan hanya virus corona saja. Mungkin Banyak kan virus banyak ya, Pak, ya? virus-virus Di lainnya. dalamnya. Virus itu yang juga mungkin kalau karena Anda juga tahu ya, maksudnya kalau kita pegang uang tunai terus kita agak sedikit jorok, nggak megang-megang, terus kita megang muka atau apa, mungkin kita akan bersin semacam itu. Dan itu tidak terlepas dari semacam itu ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa kita punya protokol untuk pencegahan penyebaran virus corona juga ya. Nah, jumpa lagi di acara Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Di mana pada kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Beni Setiawan, selaku Vice President Bank Mandiri Region 10 Sulawesi Maluku. Gimana Pak? Apa kabar Pak Beni? Baik, Tiara sendiri bagaimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Jalan Lancar? Pak. Alhamdulillah. Lancar. Nah, Pak Beni mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak kepada semua yang nantinya para pemirsa yang akan menonton channel YouTube dari Buka Mata News ini Pak. Oke, mungkin lebih enak, kayaknya agak napas agak berat juga. Saya izin Mutiara nih kawan-kawan semua ini ya untuk buka ini ya. Oke Pak. Oke, perkenalkan saya Beni, saya selaku Regional Operation Head di sini, saya Vice President di sini. Saya kebetulan mengelola bagian operasional untuk Regional 10 Sulawesi dan Maluku. Oke, Pak, sesuai dengan tema kita kali ini Pak, uang kartal vs uang virtual. Yes. Tentunya kalau kita berbicara tentang pandemi sekarang ini, di tengah pandemi COVID ini banyak layanan publik yang tutup, tetapi tidak berlaku untuk perbankan. Untuk Bank Mandiri sendiri Pak, kita mau tahu nih, layanan seperti apa sih yang Bank Mandiri berikan kepada para nasabahnya Pak di tengah pandemi COVID yang sedang terjadi? Jadi Tiara dan pemirsa semua, jadi menarik ya kalau kita bicara mengenai pandemi COVID. Ya seperti yang Tiara tadi sampaikan, bagaimana layanan Mandiri. Mandiri senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam kondisi siaga COVID kali ini ya. Jadi bahwa kami telah sehari-hari telah melaksanakan protokol untuk siaga COVID, diimplementasikan di seluruh kantor-kantor cabang di Mandiri. Namun untuk memberikan kenyamanan maupun keamanan ya, maksudnya terkait juga termasuk juga kita mencoba untuk memutus rantai penyebaran COVID ini, kami menekankan atau menyarankan kepada seluruh nasabah kami untuk bertransaksi melalui layanan e-channel kami. Layanan mungkin berubah. Ya, layanan mungkin berubah. Kami melihat sendiri sekali dengan adanya pembatasan social distance, terus adanya berkelompok, terus juga ada PSBB ini. Jadi kami juga membatasi jumlah pegawai kita. Jadi jumlah cabang kita juga sudah kita jumlah cabangnya secara perlahan kita evaluasi untuk lakukan penutupan secara sementara. Ya, nah makanya dengan adanya cabang-cabang yang ditutup juga tidak memungkinkan kita juga memberikan layanan secara e-channel. Ya, jadi nasabah dapat bertransaksi secara luasa dan nyaman untuk bertransaksi layanan melalui channel tersebut. Untuk memudahkan layanan tersebut, kami juga telah melakukan beberapa perubahan. Di antaranya adalah kita menaikkan limit transaksi yang tadinya melalui transaksi Mandiri online yang tadinya cuma jumlahnya sangat terbatas, kami tingkatkan limitnya. Jadi memudahkan bahwa nasabah untuk melayani layanan bisnisnya secara prima dan tenang, nyaman. Jadi walaupun di rumah ya Pak ya, walaupun transaksi di rumah, masih langsung aja masuk Mandiri online, masuk Mandiri channel-channel lainnya, itu silakan aja bertransaksi dengan nyaman dan aman. Oke, berarti udah ada juga ya e-channel dari Bank Mandiri yang udah siap banget sudah nih Pak. Siap banget, betul. Nah selanjutnya nih Pak, kita tahunya itu seperti sekarang ini kan pandemi ini udah ada PSBB Pak, terus juga harus ada social distancing. Layanan transaksi apa sih Pak yang sekarang ini dilakukan oleh Bank Mandiri di tengah pandemi seperti ini Pak? Ya, terkait dengan social distancing ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita kan merupakan agen pemerintah, bahwa kita juga sesuai dengan jalan atau arahan dari pemerintah, di mana pemerintah juga menyarankan seperti kita ketahui, belajarlah, bekerjalah, dan berdoalah di rumah. Dari rumah. Nah, jadi kita juga semacam itu. Jadi kita terapkan salah satu itu. Salah satu langkah-langkahnya juga adalah untuk memutuskan rantai ini adalah dengan social distancing. Betul. Ya, jadi kita juga bahwa tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita kan sudah memberikan kemudahan
melalui layanan-layanan secara online. Betul. Ya, seperti kita juga bisa mempergunakan layanan kita seperti Mandiri Online untuk nasabah perorangan. Kita juga berikan fasilitas juga untuk nasabah-nasabah korporasi kita melalui Mandiri Cash Management dan Mandiri Internet Banking. Jadi itu kita berikan kemudahan, ya. Bagi nasabah-nasabah juga yang datang ke cabang, itu juga kita lakukan layanan dengan baik juga. Ini nih, Pak, gimana nih Pak social distancing-nya? Terkait dengan social distancing-nya ya. Jadi bahwa seperti yang kita ketahui, kita adalah hindarkan untuk kegiatan yang bergerombol. Beberapa yang tadi saya sampaikan juga, adanya beberapa penyesuaian terkait dengan adanya kerumpulan itu, maka kita ada beberapa lakukan inisiatif terkait dengan pembatasan jumlah nasabah. Jadi kita saat ini juga melakukan tindakan pembatasan mengenai antriannya. Ya, jadi antrian pertama juga sama nih, kalau kita masuk di Jakarta mungkin terkait dengan MRT-nya harus diisi dengan 50%. Termasuk kita juga untuk melindungi nasabahnya juga maupun dengan pegawai sendiri, kita batasi jumlah antrian nasabah. Berarti ada jarak-jaraknya ya? Jadi antrian nasabah untuk ke frontliner maupun ke customer service, kita adakan pembatasan-pembatasan. Kita buat semacam kayak yellow line untuk antrian. Kita juga sudah mendidik nasabah, sudah mulai mengantri dengan baik. Jadi juga nggak akan habis kok waktunya. Kita juga sesuai jam layanan kita. Nasabah hanya harus bersabar untuk mengantrinya, untuk melindungi nasabah juga. Termasuk juga bangku antrian. Bangku antrian yang dulunya mungkin rapat-rapat, secara rapat-rapat, sekarang kita sudah mulai berubah nih. Kita batasi bahwa kita harus ada distance-nya. Ya, jadi antara kita kasih sela yang nasabah juga tetap tidak mengurangi kenyamanan dari nasabah itu sendiri. Betul. Kalau tadi nih Pak, kita sudah berbicara tentang nasabah, perlindungan terhadap nasabahnya nih. Saya mau tanya, sekarang kan Pak kalau di cabang biasanya itu menggunakan uang kertas. Uang kertas ini sebagai media juga untuk penyebaran virus. Ya, kita tahu ini uang kertas ini penyebaran virusnya itu sangat cepat melalui uang kertas. Bagaimana nih Pak? Apakah bagaimana cara Bank Mandiri untuk melindungi para pegawainya dari penyebaran virus itu Pak? Ini mungkin menarik sekali ya. Seperti kita ketahui bersama, mungkin kita tonton juga di masing-masing media bahwa salah satu penyebaran itu adalah melalui media uang tunai. Betul. Ya, mungkin kamu juga nanti ujung-ujungnya pasti nanya juga, Pak, apakah Mandiri punya alat deteksi, Pak? Ya, alat deteksi untuk melindungi pegawainya nih, Pak, ataupun nasabahnya. Uang ini bagaimana cara melindunginya, gitu loh. Betul. Seperti mungkin saya sampaikan di sini, bahwa sampai saat ini Mandiri belum memiliki alat deteksi tersebut. Mungkin beberapa bank besar juga belum ada yang mendeteksi. Seperti kita ketahui, virus di uang tunai itu bukan hanya virus corona saja. Mungkin banyak kan virus banyak virus-virus lainnya. Virus itu yang juga mungkin kalau karena Anda juga tahu ya, maksudnya kalau kita pegang uang tunai terus kita agak sedikit jorok, nggak megang-megang, terus kita megang muka atau apa, mungkin kita akan bersin semacam itu. Dan itu tidak terlepas dari semacam itu ya. Jadi kembali lagi saat ini kita belum memiliki alat untuk deteksi tersebut. Tapi seperti yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa kita punya protokol untuk pencegahan penyebaran virus corona juga ya. Jadi seperti biasa pegawai tersebut, kawan-kawan kita di cabang dilengkapi dengan sarana kesehatannya, protokolnya tersebut. Mungkin tadi kita pada saat kita masuk ke cabang sendiri, kita bagi nasabah maupun pegawai telah dilakukan protokol. Pertama adalah dilakukan suhu tubuhnya melalui termogannya. Itu udah kita lakukan pemeriksaan. Untuk kawan-kawan yang di dalam, pertama adalah kita tadi sudah melihat juga bahwa Mandiri saat ini sekarang sudah menerapkan di cabang-cabangnya dilengkapi dengan hand sanitizer. Di setiap sudut kita sudah bisa melihat, seperti kalau kita melihat ke rumah sakit, di setiap sudut, di setiap kamar itu pasti kita melihat hand sanitizer. Begitu pula dengan Mandiri sekarang di setiap sudut Mandiri sudah kita lengkapi dengan hand sanitizer. Untuk pegawai-pegawai kita sudah kita lindungi. Dulu kita mencari masker bedah, masker medis sangat sulit dicari. Saya juga sudah melihat Pak banyak masker yang tulisannya Mandiri seperti Bapak yang gunakan. Betul. Dulu sangat sulit, sekarang kita juga sesuai dengan arahan pemerintah sudah mengganti masker yang sebelum masker medis yang sudah jarang juga dengan masker kain. Jadi kawan-kawan kita yang di frontliner kita sudah ganti, sudah kita berikan sarana pelindungan dengan masker kain. Kawan-kawan juga yang langsung berhubungan dengan dokumen atau dengan megang uang tunai kita lengkapi juga dengan sarung tangan. Sarung tangan plastik itu kita lengkapi juga. Di meja-meja teller atau di meja customer service juga sudah kita lengkapi, kita letakkan di situ adalah hand sanitizer. Jadi dalam hal dia sudah melayani, dia merasa nggak nyaman, baik pegawainya maupun nasabahnya, dia bisa langsung menggunakan hand sanitizer tersebut. Ya bahkan sekarang untuk yang di depan kita tambahkan lagi perlindungan. Apa tuh, Pak? Perlindungannya semacam face shield. Jadi mungkin yang sekarang semacam penutup muka.
Yang jadi kalau kita lihat kayak pesawat astronot tuh ada perlengkapan gitu ya. Itu cuma sebenarnya untuk melindungi dari droplet-droplet. Karena kita pandang saat ini kita memfokuskan, memprioritaskan ke perlengkapan tersebut hanya untuk kawan-kawan frontliner di depan, khususnya adalah petugas security. Karena petugas security yang langsung berhubungan pada saat dia melakukan pemeriksaan pertama dengan nasabah yang masuk, dia melaksanakan pemeriksaan terbuka, itu jaraknya untuk pengukuran suhu itu kan sangat berdekatan. Betul. Jadi sangat potensi sekali tiba-tiba misalnya nasabah ataupun yang tidak diketahui tiba-tiba menyemburkan batuk atau bersin terpapar dengan droplet, maka kita hindarkan. Kita mitigasi dengan adanya penambahan face shield, gitu loh. Jadi alhamdulillah saya monitor juga kawan-kawan di seluruh cabang-cabang di Mandiri sudah dilengkapi dengan protokol-protokol alat-alat mitigasi keamanan untuk pencegahan COVID-19. Nah Pak, kita bincang-bincang ini sudah mau mendekati Idul Fitri, Pak. Kalau tadi sudah berbicara tentang layanan, sudah berbicara juga tentang uang kertas. Sekarang saya mau tanya, Pak, untuk ATM-nya sendiri, Mandiri itu di Sulawesi Selatan sudah ada berapa ATM sih, Pak? Terus untuk uang kertas yang disediakan untuk Idul Fitri itu bagaimana, Pak, dari Mandiri? Ini menarik ya kalau kita berbicara Idul Fitri ya. Idul Fitri kadang-kadang dengan adanya pandemi ini agak sedikit berbeda lah dari sebelum-sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya kita benar-benar heboh nih. Apalagi sekarang sudah minggu-minggu terakhir. Biasanya kita lihat udah kawan-kawan sudah menarik uang tunai semua. Betul, udah banyak kebutuhan. Tunai, di cabang maupun ATM untuk kebutuhan untuk belanja atau apapun ya. Seperti tadi Kak Rara tanyakan, jadi saat ini Region 10 Sulawesi adalah cover untuk Sulawesi dan Maluku. Undercover kita di sana, kita memiliki ATM kita sejumlah 884 ATM. Ya, untuk mengcover seluruh area kota dan area yang di bawah koordinasi Region 10. Yang seperti kita ketahui, di bawah kita ada area Makassar, area Palu, area Manado, area Kendari, area Maluku. Ya, jadi kita tersebar di seluruh, tersebar ke seluruh termasuk Sulawesi ya, seluruh Sulawesi dan Maluku. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ATM kita ada 884. Nah, yang tadi disampaikan terkait dengan kebutuhan uang tunai menjelang Lebaran, itu saya sampaikan berbeda saat ini dengan berbeda tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau tahun-tahun lalunya kita memproyeksikan setiap tahun untuk menjelang Lebaran kita proyeksikan kenaikan antara 10 sampai 20% kenaikan. Tapi tahun ini berbeda sekali. Iya, terkait dengan tahun ini sangat berbeda sekali ya. Tahun ini kita agak sedikit boleh dibilang ya, kita tetap bersyukur bahwa kondisi saat ini kita masih bisa berpuasa bagi yang menjalankannya, kita bisa melaksanakan ibadah nanti menjelang Idul Fitri yang bagaimana itu suatu tetap kebahagiaan ya. Betul. Kita tahun ini jumlah uang tunai yang kita sediakan relatif sama dengan tahun lalu ya. Untuk uang tunainya sendiri kita menyediakan uang tunai sebanyak 480 miliar. 480 miliar. Sedangkan itu untuk cabang ya, untuk cabang ya pemenuhan. Sedangkan kalau untuk pemenuhan ATM itu sendiri kan uang itu dikeluarkan bisa melalui cabang, bisa melalui ATM. Apalagi seperti saat ini lebih dekat dengan masyarakat. ATM itu kita siapkan uang tunai itu sebanyak 2,2 triliun. Cukup lumayan banyak, tapi ini sama sih dengan perhitungan tahun lalu. Berarti Bapak optimis ya untuk bisa menyediakan kebutuhan dan masyarakat, menjaga kebutuhan nasabah itu siap Mandiri. Jadi kita sediakan uang 480 miliar untuk di cabangnya sendiri, sedangkan untuk di ATM sendiri kita siapkan 2,2 triliun. Terus yang lebih menarik, pasti kalau kita Lebaran pasti kan pengen ngasih angpau dong. Nanti pasti mintanya nggak mau uang yang receh dong. Pasti kita mintanya adalah uang baru. Yang pastinya. Penukaran uang baru. Jadi gimana tuh, Pak? Untuk uang barunya ini kita siapkan 40 miliar. 40 miliar yang kita akan siapkan untuk disampaikan uang barunya. Itu uang baru itu hak cetak sempurna ya, uang tunai yang uang baru gitu loh. Jadi benar-benar kita siapkan 44 miliar sendiri untuk penukaran uang baru. Berarti para nasabah Bank Mandiri ini harus bersenang-senang ya Pak ya, jadi walaupun di masa pandemi kali ini kita tetap memberikan layanan yang terbaik buat nasabah kita. Nah, kalau untuk layanan gerai non tunai Pak, seperti apa tuh layanan dari Bank Mandiri Pak? Nah, ini juga menarik juga. Jadi kita juga sangat mensupport ya untuk penyediaan layanan secara non tunai. Kita terdapat 6.373 edisi. 600? Edisi yang tersebar di seluruh merchant. Oh, 6.000 lebih di Makassar ya.
Di Makassar itu. Di Makassar Di aja? Makassar sendiri. Kita ada merchant-merchant. Tadi mungkin Kak Tiara biasanya mampir belanja di mana, terus langsung pakai uang plastik sekarang zamannya. Langsung tinggal gesek. Itu Langsung di mesin gesek. edisi kita. Itu kita ada tersebar 6.373. Sedangkan untuk ATM-nya sendiri, yang tadi kita punya 844 di seluruh region 10, untuk di Makassar sendiri kita tuh ada 292 ATM di kota Makassar. Di mana-mana sendiri. dong, Pak, ya? Iya, itu kan kalau tadi di seluruh area kita yang tersebar itu. Nah, sekarang untuk di Makassar sendiri 292, edisinya sendiri 6.373. Jadi sungguh sangat banyak sekali gitu loh. Selain itu kita juga punya aktivitas atau solusi ya untuk mempermudah yang tadi non-gerai tadi, gerai yang Gerai non-tunai. Itu kita juga saat ini sudah memiliki inisiatif. Yang pertama adalah untuk mempermudah pembayaran. Kita memiliki platform untuk pemesanan makanan. Ini yang baru kita gaung-gaung. Apa itu, Pak? Namanya istilah Digiresto. Digiresto. Dari Mandiri, Pak? Dari Mandiri Digiresto. Jadi kan kita mungkin selama ini kenal antara GoFood, GrabFood. Nah, saat ini Mandiri mengeluarkan inisiatif baru yang berplatform pembayaran non tunai itu melalui peminjaman melalui sarana WA. Jadi kita tinggal aja sarana ada nomor tertentu, nomor WA tertentu, WA-nya restoran atau apa, kita sebutin WA-nya, nanti dia akan menampilkan menu-menu makanan yang tersedia hari ini. Dan metode nanti termasuk juga nanti terkait dengan pelaksanaan pembayarannya, settlement-nya itu bisa dilangsungkan via WA tersebut. Jadi chattingnya langsung WA antara si pembeli dengan penjualnya langsung. Jadi kita mempermudah. Jadi yang sudah terbiasa juga user friendly-nya, kita mengembangkan platform pembayaran makanan, ya pemesanan makanan dan pembayaran makanan melalui sarana WA. Jadi tadi yang dimudahkan semua. Ini yang menarik lagi. Yang Apa lagi tuh, kalau Pak? di musim puasa gini kan orang banyak bersedekah. Ya. Ada membayar infak atau apa. Itu mempermudah sekarang. Caranya Jadi gimana, nggak perlu Pak? lagi kalau dulu kan mungkin orang masukin ke celengan atau datang ke sana untuk Datang ke menukarkan masjid. uang Masjid kan sekarang lagi tutup nih, Pak. Betul. Kita juga punya sarana. Kita tinggal snap QR aja. Jadi kita punya sarana QRS, Kris atau Kris Iya, ya, Pak. maksudnya sekarang yang sudah platform pembayaran yang istilahnya sudah bisa pakai link aja, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, pakai apapun sarana pembayaran, itu semua terlink di situ. Tergabung dalam satu Kris itu sendiri. Jadi tinggal snap QR barcode-nya, udah tinggal masukin amount-nya, tinggal confirm MAP, masukin passwordnya, bayar. Berarti Jadi kita nggak perlu lagi datang kemana-mana. Jadi benar-benar your money is on your hand. Oh, oke. On your Sekarang phone. Ya, gitu serba loh. teknologi ya, Serba Pak ya. teknologi. Jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi. Jadi kita sangat mendukung Luar dengan biasa, program Mandiri. pemerintah yang maksudnya kita juga untuk memutus rantai ini. Salah satu bagian untuk memutus rantai ini itu dengan cara semacam inovasi yang terus ya, maksudnya terus berkelanjutan dan memberikan kemudahan bagi nasabah-nasabah kami. Satu lagi yang menarik, Apa lagi, kita Pak? memiliki adalah edisi delivery. Edisi delivery. Nah, edisi delivery ini sama, ini jadi semacam mesin pembayaran yang bisa mobile. Jadi merchant misalnya dia mau datang ke sana, dia ada tagihan, dia mengantarkan barang, itu tinggal dibawa aja sama si delivernya man-nya aja. Misalnya mau bayar pakai kartu mandiri, ya, Pak ya. Daripada susah dia kan mungkin dia percayanya bahwa saya mau bayar langsung nih pakai edisinya Mandiri. Itunya edisi kita nggak perlu datang ke merchantnya. Nanti si petugasnya pas nganter makanan, dia tinggal bawain juga edisinya. Bisa dibawa juga deliverynya edisinya. juga tinggal masukkan kartunya, tinggal petik saja. Aduh, Jadi berarti benar-benar sekarang- memudahkan sekali buat Betul. nasabah Mandiri. Untuk layanan gerai non tunainya sendiri, Pak, di Makassar kan tadi Bapak sudah jelaskan nih, sudah ada beberapa ATM, udah berapa edisi di luar Makassar. Karena region 10 ini kan Sulawesi Maluku, Pak. Betul. Di luar Makassar sendiri itu seperti apa, Pak? Jadi saat ini yang tadi saya sampaikan juga bahwa kita tuh kan mengcover sebenarnya kita ada 7 area dan kita terdiri dari 8 provinsi. Coverage kita di antara seluruh Sulawesi sampai ke Maluku dan Maluku Utara, yang terjauh dari Maluku Utara. Kita sangat coverage kita sangat luas ya. Jadi saya sampaikan juga, tapi apakah kita juga terputus dengan luasnya coverage gitu, kita nggak memberikan layanan? Kita memberikan seluruh layanan. Tadi disampaikan bahwa kita total ada 884 ATM. Nah, untuk edisinya sendiri, kita tuh memiliki 16.056. 16.056. 16.000. Jadi sudah sangat fantastis, sudah sangat banyak ya. Terus sedangkan untuk yang di Makassarnya sendiri, yang di Sulawesi Selatannya sendiri, di luar kotanya, kita memiliki 2.450 mesin.
2.450 mesin dan ATM-nya 140 mesin ATM. Ini yang di luar, maksudnya di Sulawesi Selatan, tapi di luar kota Makassarnya, maksudnya gitu loh. Oh, di daerah-daerahnya di luar kan kota. kita juga ada kalau kita misalnya yang di Sidrap di sana, kita kan ada juga gitu loh, saudara-saudara kita di sana yang Sulawesi Selatan juga gitu loh. Maros, Goa, itu yang pokoknya di luar. Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan, betul. Jadi itu kita juga ada mesin edisinya dan mesin ATM. Nah, Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih tentang layanan gerai non tunai Bank Mandiri. Tadi sudah jelaskan tentang edisinya, Pak. Sudah jelaskan juga tentang ATM-nya, bahkan ada edisi delivery. Iya. Kita ketahui kalau menjelang Idul Fitri ini, Pak, tentunya pasar-pasar rame juga tuh, Pak. Iya. Kalau tadinya di nasabah itu diperbankan banyak menggunakan uang kertas, bahkan di pasar lebih banyak lagi menggunakan uang kertas, apalagi seperti sekarang mendekati Idul Fitri, kebutuhan para nasabah juga di pasar itu banyak, Pak. Kayaknya Karara juga pencinta pasar ya. Jadi buat persiapan Lebaran juga pasti berkunjung ke pasar pasti juga. ke pasar, Pak, ya? Padahal pasar itu merupakan salah satu titik juga untuk titik penyebaran virus corona juga ya. Betul sekali. Nah, yang saya mau tanyakan nih, Pak. Tadi kita sudah berbicara tentang uang kertas nih, Pak. Di pasar banyak beredar uang kertas. Saya tanyakan, ada nggak, Pak, program dari Bank Mandiri bagaimana untuk pasar itu dikasihkan program juga supaya nggak banyak uang kertas yang beredar, Iya. Pak? Jadi kita juga bukan hanya yang tadi di merchant-merchant besar, yang tadi disampaikan nama selain yang kris dan macam-macam, kita juga punya inisiatif nih bahwa kita saat ini memiliki inisiatif di pasar itu ada keagenan pasar. Betul. Jadi saat ini kita banyak sekali ya, maksudnya khusus ini kita adalah mengejar keagenan, yaitu untuk layanan toko kelontong. Ya, jadi untuk yang bergerak ya di toko kelontongnya masyarakat tadi yang misalnya Karara datang ke pasar untuk belanja apa? Ya itulah keagenan kita beri di sana. Dan keagenan itu sendiri Karara, jadi ini mendekatkan masyarakat itu dengan perbankan. Jadi di keagenan itu sendiri nasabah bisa langsung menarik tunai, bisa juga melakukan pembukaan rekening, dan bisa langsung transfer dana juga bisa. Berarti tanpa ke bank lagi ya, Pak, ya? Betul. Jadi nggak perlu datang jauh ke tadi juga mesti datang ke perbankan, dia bisa langsung datang ke cabang. Kita saat ini juga sudah beberapa melakukan mitra ya dengan beberapa mitra kita yang ada di pasar-pasar. Misalnya contohnya adalah di mitra kami yang ada di Pasar Dayak, Pasar Terong, sama Pasar Panampu. Jadi keagenan itu juga sudah kita ada inisiatif ke sana gitu. Berarti sudah ada juga perwakilan Bank Mandiri di betul. pasar-pasar. Kita dukung UMKM masyarakatnya juga supaya juga kita galakkan juga pasarnya tanpa takut juga terjadi penyebaran COVID. Jadi kita juga supaya nasabah juga lebih dekat dengan bank, jadi berbankersnya itu jadi. Yang saya ingin tanyakan, Pak, di sini kan pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita tentang berkomunikasi dan juga bertransaksi secara online, secara virtual. Jadi kita nggak perlu lagi ketemuan, mau rapat lewat online, mau bertransaksi bisa di rumah aja, Pak. Yang saya ingin tanyakan nih, bagaimana nih kesiapan Bank Mandiri, Pak, dalam layanan transaksi secara virtual di masa depan, Pak? Nah gitu ya, terima kasih Rara. Jadi seperti kita tahu ya bahwa Mandiri itu kan bank yang juga salah satu bank yang merupakan penuh dengan inovasi. Bank Mandiri selalu mengembangkan inovasinya untuk memberikan layanan kepada nasabah, layanan terbaik kepada nasabahnya. Kita tuh selalu istilahnya nggak gegap teknologi. Kita lihat teknologinya tersebut. Kita adalah selalu mengikuti inovasi, kita selalu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mengikuti bukan hanya perkembangan zaman saja, tapi juga pemenuhan adalah kebutuhan dari nasabah-nasabah kitanya. Pemenuhan kebutuhan nasabahnya. Untuk kita tadi dengan antisipasi dengan layanan secara virtual, apa yang kita lakukan? Saat ini kita telah tersedia ya layanan on call Mandiri 7x24 jam. Wah. 7x24. Kita juga punya layanan mengenai WA status ya. Jadi WA Messenger untuk menanyakan suatu produk Mandiri atau apapun itu melalui WA Messenger. Itu dilayakan. Yang menarik juga kita memiliki salah satu namanya Mandiri Intelligent Assistant. Apa yang dikenal Mita. Apa itu, Pak? Mita itu sebenarnya persis kayak Kak Tiara ini sendiri gitu loh. Jadi seorang wanita yang akan memberikan layanan tapi secara virtual. Oke, ya, jadi lewat WA bisa. Lewat WA bisa, bertanya langsung secara bisa. Jadi dia akan macam-macam chatbox, dia akan menanyakan, dia memberikan mengenai layanan Mandiri, terus produknya Mandiri, termasuk juga promosi-promosi Mandiri. Itu. Dan saat ini yang saat dikembangkan ini adalah sekarang kalau dulu kan kita kalau buka rekening tuh harus datang ke cabang.
Iya, betul banget Pak. Biasanya orang malas nih datang ke cabang. Udah nggak zamannya lagi. Sekarang kita cara menyediakan pembuatan rekening secara online. Itu atau web onboarding. Gimana tuh Pak? Jadi cara langsung penggunaannya, nanti Pak? seperti biasa mungkin kalau kita sudah melihat nanti kita membukaan, kita masuk ke aplikasi yang tadi secara online. Nanti di situ kita memilih menu untuk pembukaan rekening secara virtual. Di situ nanti kita akan semacam di kontak secara kita akan langsung melaksanakan video conference atau video call dengan petugas kami. Jadi nanti di situ langsung secara, jadi kita nggak perlu lagi datang ke cabang. Dulu langsung berdatangan bertemu dengan customer service kita. Nggak perlu tatap muka ya Pak ya? Tatap muka lagi. Nanti langsung dengan petugas kami yang ada di ujung sana yang akan melakukan konfirmasi secara online melalui video call. Nah, saya mau tahu lagi nih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Bapak. Pada saat corona ini berakhir Pak, pandemi ini berakhir atau mungkin membaik, ada nggak sih hal yang pertama yang ingin dibenahi oleh Bank Mandiri itu sendiri? Apa nih Pak? Ya mungkin terkait dengan yang masa menjelang ini ya. Mungkin sekarang ada yang menarik itu adalah mengenai istilah new normal yang pernah digaung-gaung atau disampaikan oleh Pak Jokowi ya, mengenai kehidupan pasca, bahwa kita tuh istilahnya bukan kita berjauhan, berkompromi tapi tetap menjalankan protokol gitu loh. Jadi new normal itu kalau kita kemarin saya juga baca-baca literatur, apa sih sebenarnya new normal itu? New normal itu sebenarnya aktivitas biasa, aktivitas normal, tapi kita sekarang sudah tingkatkan dengan tambahan-tambahan protokol-protokol kesehatan. Contoh kalau dulu mungkin kita lebih santai, ngumpul-ngumpul tanpa ada sosial, tinggal orang kadang-kadang orang ada bersin batuk di tempatnya, meludah atau bagaimana yang paling joroknya gitu. Sekarang harus berubah. Kehidupan tetap normal, bertransaksi tetap normal, tapi kita lindungi. Sebenarnya kalau kita sebenarnya sudah menjalankan itu, bahwa kita juga di perbankan contohnya, yang tadi kita sudah menjalankan termogan, pakai masker, itu yang simpel-simpel mengenai new normal. Hal-hal apa yang perlu kita siapkan juga terkait dengan apa sih antisipasi kita, skenario terkait dengan memasuki masa new normal itu sendiri. Kan seperti kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kita nggak tahu, tapi kita harus jalankan. Bisnis harus jalan juga. Saat ini sesuai juga dengan arahan dari KBUMN ya, bahwa kita harus membuatkan skenario-skenario terkait dengan apa yang harus kita lakukan menjelang pelaksanaan di new normal ini sendiri. Saat ini kami juga diarahkan dari kantor pusat juga bahwa kita telah mempersiapkan untuk beberapa fase untuk pembukaan cabangnya sampai nanti akhirnya apabila diputus masa pandemi telah selesai, kita buka cabang kita 100%. Kita memiliki ada 5 fase di sini, dari fase yang maksudnya yang sedang-sedang aja kita buka. Sebelumnya kan kita pada saat terjadinya pandemi, kita sudah mulai mengevaluasi untuk melakukan penutupan, untuk memitigasi atau memutus rantai distribusi penyebaran corona. Kita batas salah satu langkahnya itu perubahannya itu adalah menutup sementara cabang-cabang. Betul. Sekarang dengan adanya new normal ini, kita sudah mulai mempersiapkan protokol-protokol juga, skenario-skenario juga untuk memastikan cabang-cabang kita yang sudah mulai kita buka kembali. Ya, termasuk juga kita juga telah mempersiapkan support buat saudara-saudara kita atau nasabah-nasabah loyal kita yang saat ini mengalami kesulitan keuangan. Jadi sesuai dengan juga arahan pemerintah juga bahwa kita harus melaksanakan relaksasi terhadap kredit. Ya, seperti kita melaksanakan restrukturisasi kredit. Penundaan kredit ya Pak kreditnya. Jadi untuk mempermudah supaya pada saatnya pada saat sekarang juga kita mengalami tidak mengalami kesulitan. Kita berikan kawan-kawan ini, nasabah-nasabah ini untuk melaksanakan restruknya kreditnya. Ya, mudah-mudahan dengan berakhirnya ini dan tahun juga sudah berganti, berjalan semuanya normal kembali. Usaha dari nasabah kita, loyal kita ini juga nasabah menjadi baik lagi. Kita kembali lagi seperti kondisi semula. Gitu. Semoga. Iya, amin. Semoga terus baik. Nah, karena pertanyaannya udah habis nih Pak, udah menjawab juga mungkin pertanyaan-pertanyaan para nasabah yang ada di luar sana, para pemirsa juga yang menonton channel YouTube ini. Oh, ada nggak Pak pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan? Ya, kalau saya sih kembali lagi ya, maksudnya kita juga tetap harus menjalankan arahan dari pemerintah. Ya, kita harus tetap jalankan protokol untuk keamanan kita dan kesehatan kita. Kita harus jalankan misalnya kegiatan social distancing-nya. Kita juga melakukan kalau bisa kita kurangilah kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, satu pesan saya adalah pertama adalah stay safe.
healthy, dan yang penting adalah keep happy. Wes. Ya kembali lagi ya, happy itu merupakan aura kita. Aura kita untuk salah satu membuat imun kita, tubuh semakin meningkat. Jadi please stay safe, healthy, and happy. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Beni. Nah, baik pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Beni selaku Vice Presiden Bank Mandiri Region 10 Sulawesi Maluku. Dan tetap jaga kesehatan seperti yang tadi Pak Beni sudah sampaikan. Tampaknya juga pertanyaan-pertanyaan dari para nasabah Bank Mandiri, dari pemirsa-pemirsa yang menonton tayangan ini sudah tersampaikan. Nah, kita sudah berakhir dengan Pak Beni, bincang-bincangnya juga sudah, pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua. Saya ucapkan terima kasih buat seluruh pemirsa yang sudah menonton. Tetap stay safe, healthy, dan happy.